Shalom, selamat pagi. Cek satu, cek satu. Tolong kecil boleh lah. Cek satu. Ya, yang bagian ini aja, apa channel saya aja. Cek satu, cek. Sorry, yang ini saya bagian saya ini. Cek satu, kecil dan apa? Lagi. Cek, cek satu, cek. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian untuk kendala teknisnya. Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian yang kasih dalam Tuhan. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Risa untuk kesempatan dan jemaat sekalian untuk kesempatan saya boleh berbicara di tempat ini pada pagi hari ini. Eh, ya, makin hari makin saya renungkan bahwa setiap kesempatan dalam hidup kita itu adalah sebuah anugerah Bapak Ibu sekalian. Kita bisa sampai saat ini, sampai di titik ini, kita bersyukur Tuhan boleh pimpin kita. Bahkan di tengah segala perjalanan hidup kita, ada saat-saat di mana kita mengalami masa-masa yang sulit Bapak Ibu sekalian, tapi syukur Tuhan boleh pimpin kita. Pada pagi hari ini saya akan membawakan eksposisi dari hakim-hakim. Kemarin kita sudah menyelesaikan dari kitab Rut ya Bapak Ibu sekalian ya. Sebenarnya saya bergumul nih mau melanjutkan eksposisi apakah dari setelah kitab Rut kitab Samuel atau kitab hakim-hakim. Nah, tapi setelah mulai pergumulan ya mencari wangsit dan berdoa gitu ya. Akhirnya keputusan hakim-hakim. Kenapa? Karena kitab hakim-hakim ini sebenarnya relate ya, walaupun nggak secara langsung ditulis ya. Ini relate dengan kitab Rut. Kenapa? Karena kitab Rut sendiri itu ditulis pada masa zaman hakim-hakim, di mana Israel belum memiliki raja dan ya menurut saya dan sebenarnya kitab Rut itu adalah sebuah prequel. Prequel tuh jadi kitab sebelum Samuel ya. Dimana tuh sebenarnya kitab itu seperti kayak untuk melukiskan bagaimana mengenai leluhurnya dari Daud ya, karena kitab Samuel kan sebenarnya berfokus pada satu tokoh itu Daud sebenarnya ya. Nah, oke, jadi akhirnya saya putuskan untuk hakim-hakim sebelum kita masuk kitab Samuel. Kenapa? Untuk mendapatkan gambaran kenapa kitab hakim-hakim ini sebenarnya kalau mau kita lebih dari Joshua lagi ya, kita bisa lihat bagaimana Israel bahkan dari ulangan, bilangan, imamat, kejadian ya kalau mau ya. Tapi oke, akhirnya saya putuskan kita mulai dari hakim-hakim. Oke, baik Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan baca hakim-hakim ya, karena Hakim pasal 1 dan juga pasal 2 ayat 1 sampai 5. Nah, berhubung karena ini banyak sekali yang kita baca hari ini Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan baca beberapa aja. Saya sudah pilihkan perwakilan ayatnya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita boleh buka, kita hakim-hakim ada di layar, hakim-hakim 1 ayat 7, 1 sampai 7, kemudian ayat 19, kemudian ayat 21, kemudian ayat 23 sampai 30, dan terakhir di pasal 2 ayat 1 sampai 5. Kita akan baca secara bergantian Bapak Ibu saudara sekalian ya. Saya akan mulai terlebih dahulu. Keadaan Israel setelah Yosua mati. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon saudaranya itu, majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku, dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan. Maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu. Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia. Di Besek mereka menjumpai Adoni Besek dan berperang melawan dia. Dan mereka memukul kalah orang Kanaan dan orang Feris. Kata Adoni Besek,
Ada 70 raja dengan terpotong ibu jari tangan dan kakinya memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku. Sesuai dengan yang kulakukan itu. Demikianlah dibalaskan Allah kepadaku. Kemudian ia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana. Kemudian ayat 19, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Tuhan menyertai suku Yehuda sehingga mereka menduduki gunungan itu, tapi mereka tidak dapat menghalau itu sebab orang-orang ini mempunyai gerakan Ayat 21. Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dihalau oleh mereka, oleh Bani Benyamin, yakni orang Yebus itu masih diam bersama-sama dengan Bani Benyamin di Yerusalem sampai sekarang. Ayat 23, Bapak Ibu sekalian. keturunan Yusuf 10 orang menguasai Betel itu. Nama kota itu dahulu adalah Luz. Ketika pengintai-pengintai itu melihat seorang keluar dari kota itu, maka berkatalah mereka kepadanya, "Tolong tunjukkan bagaimana kami dapat memasuki kota ini. Maka kami akan memperlakukan engkau sebagai sahabat." Lalu ditunjukkannya kepada mereka bagaimana mereka dapat masuk kota itu, dan mereka memukul kota itu dengan mata pedang. Tetapi orang itu dengan seluruh kaumnya dibiarkan. Orang itu pergi ke negeri orang Het dan mendirikan di sana sebuah kota yang dinamainya Luz. Demikianlah nama kota itu sampai sekarang. Suku Manasye tidak menghalau penduduk Besean dan penduduk segala anak kotanya, penduduk Kanaan dengan segala anak kotanya, penduduk Dor dengan segala anak kotanya, penduduk Gibeah dengan segala anak kotanya, dan penduduk Megido dengan segala anak kotanya. Sebab orang Kanaan itu berkeras untuk tetap diam di negeri. Setelah orang Israel menjadi kuat, mereka membuat orang Kanaan itu menjadi orang Rodi dan tidak menghalau mereka sama sekali. Suku Efraim pun tidak menghalau orang Kanaan yang diam di Geser, sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka di Geser. Suku Zebulun tidak menghalau penduduk Kiton dan penduduk Nahalol, sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka walaupun sebagai orang Rodi. Kemudian pasal kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mesbah mereka haruslah kamu robohkan, tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Mengapa kamu berbuat demikian? Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu, dan segala alam mereka akan menjadi. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Maka tempat itu dinamai Bokim. Lalu mereka mempersembahkan korban di sana. Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari itu kami boleh membuka firman-Mu dan Kau boleh memimpin kami ibadah hingga pertengahan ini. Tuhan boleh berbicara kepada kami setiap kami tempat ini Tuhan, dan boleh pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan dengan segala keterbatasannya supaya bisa memberitakan firman-Mu menjadi penyambung lidah-Mu. Berkati setiap kami, berkati anak-anak sekolah minggu juga, berkati juga Tuhan segala hal teknis untuk menjalankan ibadah ini. Terima kasih dalam telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah membaca perwakilan ayat dari eksposisi kita. Cukup panjang Bapak Ibu Saudara sekalian, saya hitung-hitung mungkin ini sampai 41 ayat. Kalau kita baca semua pasti nggak akan bisa ya. Nah, tapi kurang lebih dari yang kita baca, kita sebenarnya sudah mendapatkan gambaran Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana mengenai topik kita hari ini. Topik kita hari ini adalah half-heart obedience atau ketaatan setengah hati. Ya, kita belajar dari bagaimana bangsa Israel di dalam kitab Hakim-Hakim ini. Izinkan saya menjelaskan secara singkat mengenai konteks zaman bangsa Israel di pada masa saat Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim ini ditulisnya nggak tahu kapan, ditulis oleh siapa juga tidak tahu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nggak ada karena nih para teolog ada yang bilang nih pada saat masa pembuangan untuk mengingatkan kembali bangsa Israel. Ada yang bilang pada saat zamannya Daud, Samuel yang menulis, ada juga yang bilang, tetapi ya itu perdebatan itu yang penting adalah bagaimana kita bisa mengambil mempelajari dari kitab Hakim-Hakim ini. Di mana konteks bangsa Israel pada saat Hakim-Hakim itu adalah keadaan bangsa Israel setelah Yosua mati. Jadi seperti kita tahu bangsa Israel
ya ini dimulai dari Abraham, Ishak dan Yakub, dan Yakub singkat cerita pergi keturunannya pergi ke Mesir, ya, dan akhirnya diperbudak, dan bangsa Israel dibawa keluar oleh Mesir dipimpin oleh Musa. Tuhan membangkitkan seseorang untuk Musa, dan Musa memimpin bangsa Israel kurang lebih selama 40 tahun di padang gurun, dan tongkat estafet itu akhirnya dilanjutkan kepada Yosua. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yosua di mana Yosua adalah termasuk salah satu 12 pengintai. Jadi sebelum bangsa Israel masuk ke negeri Kanaan, mereka mengutus pengintai, dan dari 12 pengintai itu perwakilan dari setiap suku bangsa Israel, hanya 2 orang saja yang membawakan berita yang optimis, sisanya pesimis semuanya. Yang berakibat bangsa Israel bersungut-sungut di hadapan Tuhan, dan Tuhan menghabiskan seluruh generasi pertama yang lahir di Mesir di padang gurun selama 40 tahun berputar-putar, ya, karena Tuhan benar-benar nggak main-main dengan eh, hal ini, ya. Jadi bangsa Israel yang masuk ke tanah Kanaan itu adalah bangsa Israel generasi kedua yang keluar dari tanah Mesir yang lahir di padang gurun, bukan yang lahir di tanah Mesir. Karena apa? Karena di tanah Mesir mereka sudah mengalami perbudakan, pikiran mereka sudah susah diubah, ya. Jadi Tuhan mau menghabiskan satu generasi untuk boleh masuk. Dan di mana bangsa Israel yang di tanah Mesir tegar tengkuk, betapa tegar tengkuk. Mereka melihat perbuatan tangan Tuhan di depan mata mereka sendiri, membelah Laut Merah, ya, memunculkan air, tiang awan dan tiang api. Mereka dipelihara dengan tiap hari mana hanya tinggal mungut saja, ya. Bahkan ketika mereka pengen minta daging karena roti terus bosan, Tuhan kasih, ya, burung puyuh banyak, tiba-tiba mereka bisa makan daging, ya. Tapi tidak pernah bersyukur, Bapak Ibu sekalian. Dan bahkan mereka beberapa kali juga jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala, dosa yang begitu dibenci oleh Tuhan. Dan singkat cerita, setelah Yosua berhasil menaklukkan Kanaan dan Yosua mati, inilah saat-saat bangsa Israel kembali menduduki negeri Kanaan. Maaf, ini dimulai, kita pakai ini memulai dimulai dengan bagaimana bangsa Israel menduduki, ya, setelah menaklukkan, menduduki, yaitu menaklukkan dan tinggal, ya, untuk setiap tanah-tanah bangsa Israel. Dan uniknya pembagian dari tanah Israel ini adalah berdasarkan undian, ya, berdasarkan undian. Dan kita bisa lihat di pasal 1 bagaimana orang Israel, ya, mereka menaklukkan kota-kota untuk mereka tinggal. Dan kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, ini kenapa saya membawakan tema tentang ketaatan yang setengah hati, karena ada banyak hal yang kita bisa pelajari Bapak Ibu Saudara sekalian daripada bangsa Israel ini, dan ini sangat relate dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun bukan dengan konteks perang ya Bapak Ibu Saudara, tapi dengan bagaimana pergumulan kita dari ke hari. Baik, menurut itu saya sudah mesarikan beberapa poin yang akan kita boleh bahas pada pagi ini. Bagaimana kita akan membahas dulu poin pertama, yaitu ketaatan yang setengah hati melahirkan keraguan pada janji Tuhan dan berujung pada kompromi. Yaitu ini adalah bagaimana singkat cerita daripada ayat 1 sampai 26. Kemudian ketaatan setengah hati, poin kedua ya, berakibat membiarkan dosa tinggal dan akhirnya menghancurkan hidup kita. Itu dari poin pasal 27 sampai dengan 35. Kemudian ketaatan setengah hati yang poin ketiga adalah hal yang serius di mata Tuhan, dan ia menuntut pertobatan sejati itu di pasal 2, pasal 2 ayat 1 sampai 5. Kita akan mulai dulu dari poin pertama, yaitu ketaatan setengah hati melahirkan keraguan pada janji Tuhan dan berujung kompromi. Nah, pada pagi ini kita akan membahas bagaimana dengan ketaatan setengah hati bangsa Israel. Itu benar-benar kita bagaimana bisa melihat ini bangsa Israel setengah hati, ya. Bukankah itu Alkitab mencatat apa? Mereka menaklukkan, mereka dan Tuhan menyerahkan tanah itu pada mereka. Tapi bagaimana setengah hati, taatkan yang setengah hati itu Bapak Ibu sekalian. Nah, dimulai dengan bangsa Israel yang bertanya pada Tuhan terlebih dahulu, siapa yang maju terlebih dahulu, dan Tuhan memerintahkan suku Yehuda yang maju duluan. Sini jelas beritanya Tuhan memerintahkan siapa? Suku Yehuda, bukan suku yang lain ya. Hanya siapa? Suku Yehuda, ya. Tetapi Yehuda mengajak Simeon untuk maju bersama, untuk membantu Yehuda untuk menduduki daerah yang sudah diundi bagi suku Yehuda, dan nanti suku Yehuda membantu suku Simeon menaklukkan daerahnya, ya. Dan mereka berhasil menumpah daerah Yehuda dan Simeon. Dan Alkitab mencatat bahwa Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan Feris ke tangan mereka. Karena di bagian selatan itu orang suku Feris, bangsa Feris, ya, Bapak-Ibu sekalian. Dan Alkitab mencatat bahwa ada orang di sana yang ini kemungkinan rajanya, ya, yang bernama Adoni Besek, ditangkap dan dipotong jari-jarinya, ya. Dan Adoni Besek berkata, bahwa selama ini ada 70 raja yang terpotong jari tangan dari kakinya makan di bawah mejaku, maka ini adalah pembalasan Tuhan kepadaku. Dan kemudian Adoni Besek dibawa ke Yerusalem dan akhirnya mati. Bapak-Ibu sekalian.
Sebenarnya kita juga melihat selama ini saya juga berpikir Bapak Ibu dan ini jadi perdebatan bagi banyak orang kritikus ya, banyak orang yang mau menyerang kekristenan bahwa mengatakan bahwa Tuhan orang Kristen itu Tuhan yang kejam karena genosida, melakukan genosida atau pembantaian kepada suku Kanaan. Kenapa menaklukkan harus dengan dibantai pada saat itu? Jangan disamakan dengan konteks sekarang Bapak Ibu sekalian, karena dalam konteks zaman itu, ini adalah bagaimana, eee, istilah penaklukan Israel atas tanah Kanaan itu menggambarkan herem. Herem kalau dalam bahasa Ibrani atau herem dalam bahasa, Ibrani ya, itu menggambarkan bagaimana itu penghakiman Tuhan pada saat akhir zaman, bagaimana penghakiman Tuhan tuh nggak main-main, habis semuanya ya. Bagaimana orang Israel diperintahkan untuk menumpas habis bangsa Kanaan tanpa sisakan sedikit pun, bahkan harta-hartanya jangan kamu ambil, ya. Bahkan mezbahnya harus kamu robohkan, bakar, ya. Ini hal yang serius kenapa? Karena Tuhan tahu kalau bangsa Israel membiarkan bangsa-bangsa itu ada di mereka, mereka nggak akan hidup tentram. Kenapa? Pasti perang terus ya. Jangankan gitu, di Indonesia aja dalam konteks Indonesia, seringkali terjadi di beberapa daerah bentrokan antar suku ya, karena ada suku pendatang yang nggak menghormati sampai akhirnya perang, ya terjadi perang suku, kerusuhan, ya dan banyak hal Bapak Ibu sekalian ya, sering terjadi. Dan nggak hanya itu, yang paling ditakuti yang paling ditakuti adalah bangsa Israel itu akan menyembah berhala dari bangsa-bangsa tersebut. Maka Tuhan perintah Tuhan jelas untuk menaklukkan, membabat habis ya semua, jangan sisakan, dibunuh ya. Ini bukan soal perkara kejam atau enggak, tetapi bagaimana Tuhan menetapkan keadilannya bagi dunia ini. Dan saya ingat banget dosen saya Ibu Inawati Teddy pernah membawakan bahwa selama ini kita salah tafsir kalau Taman Eden, kita pikir Taman Eden tuh ada di daerah Irak ya, karena ada Sungai Efrat dan Sungai Tigris ya. Di antaranya itu adalah Mesopotamia atau Irak sekarang ya. Tetapi sebenarnya jangan lupa di Taman Eden itu ada 4 sungai, yaitu ada Sungai Tigris, Efrat, ada juga Sungai Gihon dan Pison ya. Kalau ya, Gihon dan Pison. Itu sungai kalau nggak salah itu sampai Afrika, sampai Mesir, sampai juga daerah Israel. Jadi Taman Eden itu sebenarnya tuh luas sekali, bukan hanya Irak saja, sampai ke Mesir juga itu ada Taman Eden. Dan kalau kita lihat di tengah-tengah petanya itu, tengah-tengahnya itu adalah Israel, tanah Kanaan. Jadi di Taman Eden itu, ya itu adalah pusatnya ada di Israel sebenarnya, ya. Dan kenapa demikian? Tuhan menghukum mereka bangsa-bangsa yang tinggal di Israel dan tanah Kanaan itu. Kenapa? Karena mereka menyembah berhala dan gak hanya menyembah berhala. Oke lah, kita sekarang bisa bilang menyembah berhala itu adalah bagaimana satu bangsa untuk satu orang manusia untuk merespon anugerah umum dari Tuhan. Bagaimana ada bagian dari manusia yaitu inner divine, yaitu bagaimana kita mencari Tuhan yang ilahi. Ya, tetapi kita lihat Bapak Ibu sekalian, cara bangsa Kanaan itu benar-benar Tuhan tidak berkenan, sangat tidak berkenan. Kenapa? Salah satu yang dari bangsa Kanaan ya, yang Tuhan benci adalah mereka suka mengorbankan anaknya kepada dewa. Itu Tuhan benci sekali mati ya. Mengorbankan manusia, terutama anaknya, untuk apa? Mendapatkan kesuburan, mendapatkan kemudahan kepada dewa-dewi mereka. Ini tentu hal yang kekejian di mata Tuhan. Ya, makanya Tuhan benar-benar menegaskan kekudusan dengan menghabisi mereka untuk menegakkan aturan sekaligus untuk mencegah bangsa Israel nanti bercampur ya pada akhirnya menyembah berhala, dan juga pada akhirnya bangsa Israel itu juga tidak menyembah berhala, dan juga itu sebagai penggambaran penghukuman Tuhan, yang penggambaran penghukuman Tuhan kalau kita relasikan dengan sekarang. Nah, kembali kepada pembahasan kita, ya kita lihat bagaimana suku Yehuda itu dipintakan Tuhan untuk maju terlebih dahulu, dan Yehuda wajar dipilih dulu. Kenapa? Yehuda adalah penerus atau pewaris kesulungan dari Yakub. Menariknya, Yehuda itu kalau kita baca dari Alkitab itu anak keberapa Bapak Ibu sekalian? Apakah dia anak pertama, anak sulung? Bukan. Yehuda adalah anak keempat dari Yakub. Setelah Ruben, Simeon, dan Lewi, baru Yehuda. Seharusnya yang hak kesulungan adalah Ruben. Tapi Ruben melakukan kecemaran, yaitu dengan dia maaf ya meniduri istri dari bapaknya, yaitu Gudik dari papanya ya. Itu benar-benar kecemaran itu Bapak Ibu sekalian ya. Dan juga Simeon dan Lewi, kenapa juga tidak mendapatkan hak kesulungan tersebut? Karena mereka orang yang sangat kejam, yaitu ketika adik saudara mereka itu diperkosa sama bangsa
saya lupa bangsa apa gitu ya. Mereka menyusun siasat yang sangat-sangat licik, benar sangat kejam, yaitu apa, ajak mereka, "Eh kamu, yang memperkosa Rika si Dina, ya, kami ini nih, kami mau tanggung jawab, kami mau menikahi dia." Lalu Simeon dan Lewi menyusun siasat, "Oke nggak apa-apa, kamu mau jadi bagian dari keluarga kita?" "Mau." Nah, kita ini punya aturan nih kalau keluarga kita, harus disunat. "Kamu disunat mau nggak?" "Mau mau mau mau." "Mau." Kita semua satu kaumnya disunat semua. Ya. Nah, ketika mereka sudah disunat, hari ketiga biasa tuh terjadi infeksi penyembuhan ya, biasa sakit semua ya orang yang disunat ya. Ketika mereka sedang sakit, dibantai oleh Simeon dan Lewi ya. Ini merupakan suatu pelicikan yang mata Tuhan dan kekerasan ada di tangan mereka dan makanya dari itu, hak kesulungan jatuh ke Yehuda dan Yakub sendiri dalam, eee, perkataan terakhir dia memberikan tongkat kerajaan kepada Yehuda, bahwa tongkat kerajaan gak akan lari dari Yehuda dan akan bertahan sampai selama-lamanya. Ini adalah sebuah nubuatan juga akan Kristus yang hadir. Ya, karena Kristus adalah dari suku Yehuda dan julukan Kristus apa? Singa dari Yehuda. Oke, kembali lagi. Nah, Yehuda seharusnya maju sendiri nih, karena apa? Karena dia pionir dan suku dan Tuhan menjanjikan ya, "Aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu." Ya. Namun ada hal yang menarik. Yehuda bukannya maju sendiri, tetapi dia mengajak Simeon berperang lebih dahulu dan minta bantuan, nanti gantian dibantu. Memang ini bagus, kita saling bantu sama satu sama lain, sama saudara. Dan kalau memang dilihat ya, kalau boleh kasih lihat petanya, Bapak, nah, suku suku, yang paling bawah orange itu adalah Yehuda. Ini adalah peta suku bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Suku-sukunya dibagi semuanya pada saat penaklukan itu ya, penduduknya. Nah, menarik ya, suku Yehuda berada di daerah selatan, ya. Nah, di situ juga memang ada suku Benyamin juga ya. Nanti pada akhirnya Yerusalem berada di wilayah Benyamin ya, suku Benyamin. Dan makanya kenapa kerajaan Yehuda tuh hanya 2 suku yang tersisa yaitu Yehuda dan Benyamin. Menarik ya, suku Simeon tuh memang berada di tengah-tengah suku Yehuda. Mereka nggak ada batas khusus, tetapi mereka tinggal di tengah-tengah bangsa Yehuda. Dan memang secara logika ini sah-sah saja ya, Simeon membantu Yehuda. Kenapa? Karena mereka satu wilayah, ya kan? Satu wilayah nggak ada yang salah. Tetapi kita ada yang menarik. Ya, pertanyaannya adalah kenapa harus mengajak suku Simeon? Padahal diperintahkan jelas siapa yang maju. Apakah Tuhan memerintahkan suku Simeon dan Yehuda dan Simeon? Tidak. Secara eksplisit Tuhan memerintahkan suku Yehuda. Kita lihat bagaimana dimulai dari Yehuda yang setengah hati dia melakukan janji Tuhan terlebih perintah Tuhan. Nggak perlu ya, nggak perlu dia ajak Simeon sebenarnya karena Tuhan sudah janjikan ya, Yehuda yang harus memulai dulu. Tapi kalau belum apa-apa, oh ya oke, kita yang memulai. Kenapa? Karena suku Yehuda tuh paling banyak jumlahnya dan dia juga paling unggul ya. Dia bisa seharusnya sendiri, nggak perlu bantuan Simeon. Tapi kenapa harus dengan bantuan Simeon? Apakah dia lupa? Ya Tuhan yang begitu perkasa bisa menyerahkan tuh dengan mudah Bapak Ibu Saudara tanpa bahkan ada jatuh korban sedikit pun dari bangsa Israel. Kenapa harus dengan Simeon? Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ya, beruntung ya, masih dia yang diajak masih bangsa masih saudara sendiri. Coba kalau ajak bangsa lain. Dan Alkitab mencatat pada berikutnya nanti di masa ke depannya, bangsa Yehuda pada akhirnya berkoalisi dengan bangsa lain yaitu bangsa Asyur yang pada akhirnya bangsa Yehuda sendiri yang kena ya. Dan bahkan Alkitab mencatat juga Yehuda ketika menaklukkan kota Besek. Nah, dia menyisakan satu orang yaitu Adoni Besek dan kemungkinan ini rajanya ya. Dan hanya memotong jari-jarinya. Tentu saja perintah Tuhan adalah habisi semua penduduk Kanaan, jangan sisakan seorang pun. Nah, ini ada satu bentuk kompromi yang pertama, yaitu apa? Menyisakan rajanya. Ya, menyisakan satu orang. Dan ini dan apa? Menyiksanya. Ya, bukan langsung dibunuh tapi dia disiksa, dipotong jari tangannya segala macam. Dan memang sih ini kalau kita baca lebih lanjut ini adalah eh, sebuah kayak konsekuensi yang diakui sendiri oleh Adoni Bezek bahwa oke, sama ini raja-raja di bawah kok potong tangan kakinya, apa jari tangannya, jari kakinya. Sekarang ini balasan Tuhan. Dan kemudian dibawa ke Yerusalem, ya. Dan untungnya mati, ya. Coba kalau raja itu masih hidup, mungkin akan ada kompromi segala macam, ya, Bapak Ibu sekalian ya. Dan ini mirip dengan kisah siapa seperti Bapak Ibu sekalian, ketika Saul diperintahkan oleh Samuel untuk menaklukkan suku Amalek, bangsa Amalek. Saul semuanya, bahkan ternaknya juga, tapi Saul menyisakan siapa? Agag rajanya, ya. Dan Alkitab juga mencatat ya, Agag itu ya pada akhirnya punya keturunan yang sampai kepada kitab Ester dan salah satu keturunan Agag yang terkenal adalah Haman.
Ya, kalau kita sudah baca kitab Ester ya, kita sudah menyelesaikan kitab Ester ya, bagaimana Agag pada akhirnya, Haman itu, keturunan Agag, ya, mau menghabisi bangsa Yehuda. Mungkin bangsa bangsa orang Yahudi ya, mungkin Agag itu bukan soal, karena dia nggak dihormati oleh si Mordekai ya, tapi mungkin juga dia punya kenangan sejarah masa lalu bahwa mereka ditumpas oleh bangsa Israel. Ya ini, bagaimana ketaatan Tuhan yang setengah hati, ya, yang setengah hati, itu bisa berakibat fatal juga Bapak Ibu Saudara bagi kita ke depannya. Nah, bagi Tuhan, ketaatan penuh adalah sebuah keharusan yang nggak boleh ditawar sedikit pun, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, di bagian Ain, di ayat 19, suku Yehuda tidak dapat di ayat 19 ya, suku Yehuda sudah dikatakan sudah menaklukkan daerah perbukitan, tapi suku Yehuda tidak dapat menaklukkan penduduk daerah lembah. Kenapa? Karena mereka memiliki kereta besi, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini bentuk ketaatan setengah hati juga. Kenapa penduduk di daerah selatan disisakan? Kenapa? Masalahnya apa? Mereka punya kereta besi. Ya kita nggak punya apa-apa. Kita susah naklukin mereka. Ya, masalahnya di mana kok gitu? Ya wajar dong, kan susah ya. Nanti daripada kita jatuh korban, mendingan nggak apa-apa kita sisakan dulu, kita sisakan dulu. Ya, tapi kita lihat betapa bangsa Israel, Yehuda terutama, lupa. Ya, apakah dia lupa? Sebelum mereka melakukan Kanaan, mereka melakukan satu kota yang sangat kuat, punya tembok yang temboknya sangat tebal dan tinggi, dan bahkan saking temboknya tebalnya itu bisa kereta kuda bisa berjalan di atasnya. Yaitu kota apa Bapak Ibu sekalian? Yeriko. Apakah ketika bangsa Israel menaklukkan kota Yeriko dengan begitu mudahnya? Apakah dengan peperangan langsung serbu dobrak? Tidak, hanya cukup dengan apa? Mengelilingi dan meniupkan sangkakala dan bersorak-sorai saja. Tembok itu runtuh seketika dan ketika runtuh seketika, bangsa Yeriko saya yakin sebenarnya pasti lebih kuat ya bangsa Israel. Begitu lihat temboknya runtuh, mereka pasti kalah mental, kena mental pasti ya, kalau bahasa sekarang ya. Mereka pakai dengan mudah dihabisi oleh dipukul kalah oleh bangsa Israel. Kenapa? Lupa. Lupa ya, bahwa kereta besi itu nggak ada papanya. Bangsa Yeriko aja bisa kita habisi. Masih masih lupa juga. Ketika keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel dikejar oleh ratusan kereta besi. Ya, kita mencatat 600 kereta kuda ya. Firaun mengejar dengan nama kereta kuda. Itu juga habis ya semuanya dengan ketika menyeberang di Laut Merah. Ya. Kenapa bangsa Israel lupa, Bapak Ibu sekalian? Inilah kenapa salah satu bentuk dari ketaatan hati pada akhirnya melahirkan keraguan pada Tuhan. Ragu bahwa Tuhan mencintai kita. Ragu kita bisa kalah. Seharusnya Yehuda, dalam hal ini bangsa Israel, bergantung kepada Tuhan sepenuhnya, bukan kepada manusia. Kita bantu saudaranya atau kekuatan sendiri. Seharusnya mereka ingat bagaimana Tuhan dapat menyerahkan penduduk ya di lembah dengan mudah. Asal mereka taat sepenuh hati, percaya dan minta kepada Tuhan. Bapak-Ibu sekalian. Saudara saya coba merelasikan dengan kehidupan kita Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin kita pernah mengalami situasi seperti ini ya. Terkadang kita menjadi ketaatan perintah Tuhan dengan ketaatan setengah hati. Dan akhirnya nggak jarang kita juga akhirnya melakukan Tuhan. Dan akhirnya berujung pada kompromi. Jika kita menghadapi masalah, apakah kita ragu akan janji Tuhan? Ya, apakah kita dapat menyelesaikannya dengan taat? Atau justru kita mengkompromikan masalah kita? Ya, bisa saja Bapak Ibu Saudara kita menghadapi pergumulan yang dengan mematikan dosa. Karena salah satu perintah Tuhan adalah setelah kita ditebus, hidup kita harus menjadi serupa dengan Kristus, tetap bertumbuh ya. Dan kita harus salah satunya mematikan dosa. Kadang kita masih kompromi dengan dosa. Dan bahkan komprominya dengan apa? Seharusnya kita mematikan dosa itu sederhana. Kita dengan firman Tuhan yang kita pegang, kita baca. Tetapi kadang-kadang kita masih bergumul dengan mencari sumber lain. Misalnya psikologi. Maaf saya nggak menyerang psikologi ya Bapak Ibu sekalian ya. Tapi kadang-kadang bukannya ini ya. Kadang kita bergumul ada dosa-dosa dalam hidup kita yang kita harus gumulkan. Tapi kita bukan berpegang pada firman Tuhan, kita bukan mencari firman Tuhan, tapi kadang kita cari hal-hal yang lain, filsafat dunia atau bahkan psikologi. Benar Bapak Ibu sekalian ya. Seharusnya yang kita pegang itu siapa? Firman Tuhan, bukan yang lain, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, kita bisa saja bergantung pada kota atau kita juga bergantung pada kota sendiri, kepada uang, pada koneksi, dan juga pada filsafat dunia yang kosong. Sehingga kita Ya itu, kita taat setengah hati, ya. Dan bukankah Kristus sudah melakukan dosa itu?
sehingga kita bisa menang melawan dosa-dosa kita. Bukankah apakah kita lupa ada Roh Kudus yang hidup dalam kita, yang memimpin kita, sehingga kita bisa peka akan dosa itu dan kita punya kekuatan untuk menaklukkan itu. Ya, tadi ada hal yang menarik dari pernyataan iman yang kita baca, bahwa kita sudah diampuni, ya betul. Kita sudah ditebus Bapak Ibu Saudara, tetapi kita akan mengalami jatuh bangun. Orang paling suci sekalipun nggak akan bisa sampai melakukan dengan taat. Tapi paling tidak apa? Ada pertumbuhan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam hidup kita. Itu yang diharapkan. Bukan, memang kita nggak mungkin taat sepenuhnya ya. Pasti ada saatnya kita remah. Dan kita jangan pikir, kalau mungkin hari ini kita kuat Bapak Ibu Saudara sekalian, kita nggak tahu besok-besok saya begitu lemah Bapak Ibu sekalian. Kita nggak tahu Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu kita perlu bergantung seperti pada Tuhan. Kita minta belas kasihan Tuhan. Dan ini perlu dicatat Bapak Ibu sekalian, kebergantungan, ketaatan penuh diperlukan. Kita orang yang sudah ditebus harus percaya dan bergantung pada Kristus, di mana ketaatan penuh itu merupakan hal mutlak Bapak Ibu sekalian. Kebergantungan penuh kepada Tuhan tanpa ketaatan penuh itu adalah hal yang sia-sia Bapak Ibu sekalian. Ketaatan penuh kepada Tuhan merupakan salah satu tanda kebergantungan penuh kepada Tuhan. Itu mungkin kita boleh ingat Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian poin kedua yang kita bahas bahwa bisa balik kembali ke slide sebelumnya. Poin kedua, ya. Ketaatan setengah hati itu bisa berakibat apa? Kita membiarkan dosa itu tinggal dan akhirnya akan menghancurkan hidup kita. Nah, kita bisa lihat bagaimana di ayat berikutnya, di ayat 21 dimulai dengan bagaimana mulai dari Benyamin membiarkan orang Yebus tinggal di Yerusalem. Yerusalem loh, kota yang kudus loh ya. Masih ada orang asing yang tinggal di situ. Kemudian keturunan Yusuf memakai jasa penduduk kota untuk apa? Jadi mata-mata. Ya. Dan menariknya Bapak Ibu sekalian, yang mulai duluan siapa? Bapak Ibu sekalian, untuk bagaimana keturunan Yusuf untuk mencari mata-mata. Yusuf sendiri, kita lihat ada orang keluar, kamu mau nggak ini? Ya, nanti kalau kamu bisa kasih informasi kita, kami kasih lepas. Ya, bukan mereka yang minta, tolong dong jangan bunuh kami ya, kami mau bantu deh gitu ya. Bukan gitu ya, tapi siapa yang mulai duluan? Keturunan Yusuf ya. Dan hal ini menjadi sebuah kompromi ya kepada suku lokal. Dan kemudian akhirnya setelah dibantu ya, akhirnya mereka membiarkan mata-mata tersebut serta keluarga hidup dan pergi. Dan itu mereka pergi keluar dan itu ke daerah orang Het ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan padahal perintah Tuhan itu jelas bagaimana Bapak Ibu sekalian untuk apa? Menumpas ya bangsa Kanaan, tidak boleh menyisakan satupun. Ini malah apa? Bekerja sama, membuat apa? Perjanjian dengan mereka ya sebagai mata. Dan gitu apa? Dilepasin juga, aduh ya. Mengapa juga harus kerjasama mereka? Oh, kenapa? Mereka lupa kekuatan lawan. Mereka lupa daerah. Mereka lupa bagaimana Tuhan bisa menaklukkan itu dengan mudahnya. Walaupun kita nggak perlu tahu tuh daerahnya gimana. Kadang-kadang gini, kalau kita dalam militer, Bapak Ibu sekalian, kita perlu namanya penting kalau militer yang misalnya intelijen, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita baca berita perang-perang itu bisa dimenangkan nggak cuma dengan kekuatan ngumpul, tapi juga dengan apa? Intelijen. Intelijen apa? Bagaimana kita tahu kekuatan lawan, tahu mana yang lemah, tahu mana yang kita bisa menyerang masuk, itu baru bisa memenangkan perang. Jadi bangsa Israel memakai taktik seperti itu harus perlu dengan intelijen ya, dengan informasi lawan. Mereka lupa apakah harus kompromi Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalaupun memang harus dengan intelijen, kenapa nggak mereka sendiri masuk? Kayak seperti yang dilakukan oleh Yosua dan Kaleb dan suku lainnya. Kenapa harus pakai mereka? Kenapa harus kompromi perjanjian? Padahal perintah Tuhan jelas, nggak boleh ada perjanjian sama sekali. Dan bangsa Israel lupa bagaimana Tuhan bisa menaklukkan walaupun tanpa pengetahuan perang sekalipun. Yeriko yang temboknya begitu besar aja bisa dirobohkan. Padahal bangsa Israel nggak bisa, nggak tahu apa yang ada di dalam Yeriko. Kenapa untuk kota yang kecil ini aja mereka harus berkompromi, Bapak Ibu sekalian? Nah, bukankah penyertaan dan pimpinan Tuhan mereka dapat mengalahkan tanpa kekuatan hebat sekalipun? Dan itu kejadian itu terus berulang kepada suku-suku lainnya. Di setiap suku pasti ada kompromi dengan menyisakan suku-suku tinggal di dalamnya. Ya, dan seolah ini menjadi hal yang biasa bagi mereka, bagi bangsa Israel. Padahal perintah Tuhan jelas, jangan sisakan satupun, jangan adakan perjanjian mereka, robohkan mesbahnya. Otomatis kalau menyisakan suku tersebut, mesbah tersebut tetap ada Bapak Ibu sekalian. Ya, bahkan lebih jauh lagi bangsa Israel jatuhnya. Mereka memanfaatkan orang Kanaan sebagai apa? Tenaga kerja rodi. Bukannya menghalau mereka sama sekali, tapi apa? Malah memanfaatkan. Untuk apa? Jadi tenaga kerja rohani. Tenaga kerja rodi.
Jelas ini menunjukkan ketaatan yang setengah hati dari bangsa Israel. Oke, perintah Tuhan, duduki negeri itu, kalahkan. Yes, aku lakukan. Gak sisakan satu pun, nanti dulu. Ya. Malah apa? Dipakai. Daripada dimusnahkan orang-orang ini, kan kita bisa pakai, manfaatkan tenaganya. Daripada kita yang capek-capek kerja. Bangsa Israel lupa, mereka dibebaskan oleh Tuhan. Karena mereka dulu mengalami apa? Perbudakan. Dan Tuhan, Alkitab jelas dengan jelas melarang bangsa Israel untuk memperbudak orang lain. Ya. Makanya kenapa kalau kita baca kalau perhambaan dalam bangsa Israel zaman dulu itu ada itu nggak selamanya, ada masa waktunya. Masa waktunya 50 tahun. Setelah 50 tahun harus dilepaskan. Tanah yang sudah dibeli 50 tahun harus dikembalikan kepada yang punya. Kenapa? Bangsa itu perintah Tuhan jelas. Kenapa? Supaya bangsa jangan lupa, kamu juga dulu adalah budak. Jangan kamu memperbudak orang lain. Ini malah bangsa Israel melakukan seperti ini. Ya. Dan ini jelas apakah ini menunjukkan ketaatan yang sepenuhnya kepada Tuhan? Tidak, Bapak-Ibu sekalian. Ya, kita kita bahkan bisa lihat bahwa bangsa Israel mengambil keuntungan dari ketaatan setengah hati itu. Ya. Kalau kita samakan, melakukan ini dengan konteks hidup kita, bukankah bukankah ini juga kadang seperti itu, Bapak Ibu sekalian? Di mana kita sama-sama perang rohani, kita mematikan dosa, mematikan manusia lama kita, untuk kita menjadi semakin serupa seperti Kristus. Tapi kita, kalau boleh jujur, bukankah kita seringkali menyisakan bagian-bagian tertentu dalam pergumulan kita, bahkan sering kita berkompromi, atau bahkan kita menikmati dari dosa tersebut, Bapak Ibu sekalian. Pernahkah Bapak Ibu sekalian? Bukan pernah, sering. Mungkin sering. Gak cuma kita semua. Ada bagian-bagian tertentu yang kalau saya boleh renungkan, ya kalau ketika saya mungkin bukan saya nggak sanggup, tapi karena saya nggak mau. Karena dosa ini terlalu enak untuk dinikmati. Ya. Dibilang taat, ya taat. Ya. Semua perintah sudah dilakukan. Tapi mungkin ada satu bagian yang kita nggak mau lepaskan, Bapak-Ibu sekalian. Di sini kita maka kita bisa beralasan mendapatkan bahwa kita memanfaatkan situasi seperti ini, bahwa nggak jarang ya kita juga membungkusnya dengan hal rohani, ya merasionalisasikan, nggak apa-apa kok, ini nggak dosa kok, gitu. Padahal itu jelas bertentangan dengan Tuhan. Ambil contoh, saat kita melakukan diri kita bahwa Kristus mentaati firman Tuhan. Oke, firman Tuhan 1-10 saya lakukan semua. Tapi pasti nggak mungkin kita lakukan semua, pasti ada satu bagian yang kita masih susah lakukan. Ya. Atau bahkan mungkin dengan sengaja kita tidak lakukan. Ya. Ada satu bagian, mungkin ya, uangkah, kekuasaan, kesombongan, amarah, nafsu, pornografi, dusta, dan yang lainnya. Mungkin kita mungkin kita bisa kata kita kuat, kita kuat, tapi saya mending, walaupun saya masih bergumul, tapi kita nggak mau taklukkan itu, Bapak-Ibu sekalian. Kalau kita boleh refleksikan, pasti ada dalam hidup kita, Bapak-Ibu sekalian, yang kita bahkan susah ya, tapi juga dibilang susah juga. Ya mungkin oke lah, saya membahasakannya seperti ini. Ya mungkin kita tahu itu nggak benar, kita tahu kita susah banget, tapi juga sebenarnya enak juga sih ya. Atau mungkin kita nggak sadar kita lakukan itu ya. Bagaimana uang menguasai kita, bagaimana kekuasaan, bagaimana emosi, bagaimana nafsu itu menguasai kita nggak sadar, Bapak Ibu sekalian. Saudara sekalian, Kristus mengerti kelemahan kita, kegagalan kita, kejatuhan kita. Kristus itu mengerti dan Kristus sudah ampuni itu, Bapak Ibu. Tapi ingat juga saudara sekalian, dengan perkataan Kristus kepada perempuan yang berdosa. Dosamu diampuni, apa berikutnya? Bertobatlah dan jangan lakukan lagi. Ya. Namun problemnya sekali lagi, mungkin bukan kita nggak sanggup, tapi kita nggak mau. Ya. Tanpa sadar bangsa yang saya lakukan berkompromi dengan bangsa Kanaan, memanfaatkan mereka dan pada akhirnya menghancurkan mereka. Bukan nggak mungkin Bapak Ibu sekalian. Ya, bangsa Israel yang berkompromi pada akhirnya nanti akan menghancurkan mereka apa? Mereka menjatuhi dalam dosa penyembahan berhala. Bukankah kalau kita refleksikan dengan hidup kita Bapak Ibu sekalian, kita mengalami kejatuhan ya karena celah kecil dalam hidup kita. Saya kenal dengan seseorang Bapak Ibu sekalian ya. Dia dulu orang hebat dipakai Tuhan ya. Tapi karena satu bagian, saya lihat dari awal ketemu dia, ya, wah ini nggak bener ini, nggak bener dia. Dan akhirnya dia jatuh dan dia kehilangan semuanya, kehilangan keluarganya, kehilangan pelayanannya, dan bahkan dia susah untuk mencari hidup untuk hidup Bapak Ibu sekalian.
Sungguh sedih saya Bapak Ibu sekalian ya. Dan bersyukur imannya boleh dipelihara ya. Saya pernah sampaikan sama Bapak Ibu sekalian, iblis tahu kalau kita sudah diselamatkan, sudah pasti selamat ya. Tapi iblis akan berusaha untuk buat kita jatuh. Bukan untuk kehilangan iman kita, tapi apa? Supaya Tuhan nggak bisa pakai kita. Syukur-syukur kita juga murtad bagi iblis ya Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu Bapak sekalian, kita harus bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Supaya kita bisa melakukan ini semua perintah Tuhan dengan baik. Sekarang poin ketiga Bapak Ibu sekalian. Ketaatan setengah hati adalah hal serius di mata Tuhan dan ia menuntut pertobatan sejati. Kita masuk ke pasal kedua ayat 1-5 Bapak Ibu sekalian. Pada akhirnya segala tindakan bangsa Israel di pasal 1 di mana mereka setengah hati taat kepada Tuhan itu membuat Tuhan akhirnya berbicara kepada mereka. Tuhan berbicara, bahkan Tuhan berbicara langsung kepada mereka ya. Bukan melalui nabi, bukan melalui nabi Bapak Ibu sekalian, tapi akhirnya bicara apa? Malaikat Tuhan yang berbicara kepada mereka Bapak Ibu sekalian. Saudara sekalian, malaikat Tuhan kalau dalam perjanjian lama itu diyakini oleh para teolog ini adalah Tuhan sendiri yang menyatakan dirinya secara langsung pada manusia ya. Jadi itu bukan malaikat seperti Gabriel, Mikael, bukan seperti itu ya. Apalagi Lucifer bukan bukan seperti itu, tapi adalah Tuhan sendiri, malaikat Tuhan, dan ini adalah bentuk teofani. Bahkan para teolog sebagian besar berpendapat bahwa malaikat Tuhan ini adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal, yaitu siapa? Yesus Kristus, Bapak Saudara, yang datang. Misalnya kita lihat bagaimana dalam perjanjian lama, misalnya ketika Yakub bergumul dengan malaikat Tuhan, itu Yakub bergumul langsung dengan Tuhan, ya. Dan ini malaikat Tuhan datang kepada bangsa Israel untuk menyatakan, ya, bahwa oke, aku ikat perjanjian sama kamu nih untuk selama-lamanya ya. Selama-lamanya, dan Tuhan setia untuk selama-lamanya. Tuhan mengingatkan kembali perintahnya untuk tidak mengadakan perjanjian dengan mereka suku Kanaan yang harus dibantai, ditumpas habis ya. Dan mesbah mereka harus dirobohkan. Tetapi Tuhan menganggap serius ketaatan sehati-hati yang kata, kenapa kamu nggak lakukan itu? Ya. Tetapi respon bangsa Israel adalah apa? Menangis keras. Menangis semua dengan keras. Ya. Dan bangsa Israel apa? Mempersembahkan korban. Saudara, menatap menangis dengan keras itu bagus. Kita menyadari dosa kita itu bagus. Itu tanda penyesalan dan pertobatan. Ya. Tetapi jika saya loncat, ya, apakah cukup berhenti pada menyesal dan menangis dan mempersembahkan korban saja, Bapak Ibu Saudara? Tidak. Harus ada upaya untuk apa? Harusnya bangsa Israel, Alkitab nggak mencatat mereka kemudian memusnahkan itu ya semuanya. Enggak. Udah, mempersembahkan korban, udah selesai. Lanjut lagi hidup. Nggak ada upaya sedikit pun, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, ingat pernyataan Kristus pada mereka yang berbuat zina, bertobatlah dan jangan berbuat dosa lagi. Mungkin kalau dalam konteks bangsa Israel dengan kita sekarang, Bapak Ibu sekalian, kita mungkin ya kita sadar kadang kita Tuhan ampuni, Tuhan sadarkan kita tidak bertobat, iya. Tetapi kita bertumbuh, harusnya kita bertumbuh Bapak Ibu sekalian. Kita berusaha sedemikian keras agar kita jangan jatuh dalam dosa. Ya. Tetapi ya, walaupun kita jatuh lagi dalam dosa, tetapi apa? Ingat, kita harus bangkit lagi Bapak Ibu sekalian. Bangkit lagi, ya. Walaupun kita mesti jatuh lagi, ya, bangkit lagi. Tetapi ada berbeda Bapak Ibu sekalian. Orang yang kenal Kristus, yang sudah dipilih oleh Kristus, orang sudah ditebus oleh Kristus dengan orang yang ditebus oleh Kristus. Ya, orang yang belum ditebus Kristus bisa saja nggak bertobat dari dosa-dosanya. Orang yang belum ditebus oleh Kristus bisa nggak? Bisa. Tetapi bedanya apa? Ya, orang yang sudah ditebus, ketika bertobat dia akan terus kepada siapa? Berfokus pada siapa? Kristus jadi Tuhannya. Menjadi serupa seperti Kristus, semakin baru. Sampai kita mati, Bapak Ibu Saudara, kita nggak akan bisa lepas dari dosa karena kita adalah tubuh kita adalah penuh dengan natur dosa, Bapak Ibu sekalian. Ya. Tetapi bedanya apa? Ketika kita jatuh, bisa kita jatuh, kita bangkit, Bapak Ibu sekalian. Kita jatuh, tapi jatuhnya jangan sampai parah. Bangkit lagi, jatuh lagi. Tapi bedanya progresnya, jatuhnya mungkin nggak seperti dulu. Atau bahkan ketika yang nanti di penutup yang saya sampaikan, ya, kita jatuh, bahkan jatuh paling dalam sekalipun, tetap Tuhan yang dimuliakan, Bapak Ibu sekalian. Kembali Bapak Ibu sekalian, mungkin melalui firman Tuhan, melalui nurani kita dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Bahkan mungkin juga melalui pasangan kita, orang terdekat kita, keluarga kita, orang lain, hamba Tuhan, atau sesama saudara seiman. Atau bahkan nggak jarang melalui hukum. Bukankah Tuhan sering menegur kesalahan kita, Bapak Ibu sekalian? Nah, bukankah kita juga seringkali respon kita menyesal, tapi kita nggak percaya, nggak bertobat. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita
Ya, merespon untuk pertobatan dengan kita minta belas kasihan Tuhan untuk kita boleh menaklukkan. Tuhan, akui di hadapan Tuhan. Tuhan, ya saya nggak sanggup melakukan ini semua Tuhan. Kenapa saya nggak mau Tuhan? Kenapa saya masih menikmati jujur dosa ini? Ya, tolong saya Tuhan. Bahkan mungkin dosa yang kita nggak sadari tapi kita nikmati Bapak Ibu sekalian. Minta Tuhan untuk peka ya Bapak Ibu sekalian. Gunakan setiap sarana rohani berdoa pada Tuhan. Ya, mohon belas kasihan. Ya, mungkin kita juga bisa dengan apa Bapak Ibu sekalian? Dengan disiplin rohani ya Bapak Ibu sekalian. Misalnya dengan apa? Membaca firman Tuhan, berdoa, berpuasa, melayani Tuhan, berdiam diri, hidup sederhana ya. Kita lakukan itu Bapak Ibu sekalian. Seperti buah roh Bapak Ibu sekalian. Kita kejar itu semua ya, supaya kita boleh semakin seperti Tuhan. Sebagai ilustrasi Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk bagaimana ketaatan setengah hati ini begitu serius di mata Tuhan. Tuhan nggak berkenan. Contoh Bapak Ibu sekalian, kita bertamu ke rumah orang, ya, orang tersebut menyajikan minuman air putih Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Bahkan kita bisa air dari botolnya yang ditaruh di gelas ya. Gelasnya itu botolnya itu misalnya air dari botol kaca. Kalau biasa air putih dari botol kaca itu mahal atau murah Bapak Ibu sekalian? Mahal ya. Bahkan nih airnya Fiji bisa air atau air dari luar negeri, dari mata air gunung khusus Bapak-Ibu sekalian, ya. Itu mahal ya. Kita hargai nggak? Hargai, oke. Niat dari tuan rumah untuk menyuguhkan kita. Tapi ada satu Bapak-Ibu sekalian, di dalam gelasnya tersebut ada satu kotoran cicak ya. Tahu maksud kotoran cicak ya? Sedikit aja, ya. Bagian atau nggak usah yang mohon maaf ya, kotoran cicak biasanya ada yang warna putih-putihnya ya. Putih-putihnya aja satu tek di bawah situ. Kira-kira ditaruh di gelas. Kira-kira saudara mau minum nggak? Mau nggak minum? Ah, sedikit aja kok. Apa apa sedikit aja. Mau nggak kira-kira minum? Ada sedikit aja. Kotoran cicak. Pasti nggak akan mau. Bapak sekalian. Oh, tapi dia niat loh. Membelikan ini botol minum air minum yang mahal. Menyajikan dengan gelas yang bagus. Ya, dia niat loh menyambut kita. Tapi dari situ saja. Apakah kita mau Bapak Ibu sekalian minum? Demikian juga kita Bapak Ibu sekalian. Ketaatan setengah hati. Jangan bilang Tuhan berkenan Bapak Ibu sekalian. Apa? Dari celah yang kecil itu bisa akan memimpin kita kepada dosa yang lain. Ingat, ketidaktaatan satu menghasilkan ketidaktaatan yang lain, Bapak Saudara. Mintalah belas kasihan Tuhan supaya kita senantiasa sadar, rela, ya. Mungkin kita bisa menggunakan bagaimana caranya kita bisa mengejar kekudusan ini, taat sepenuh hati. Mungkin kita bisa menaklukkan diri kita yang lama dengan apa? Menggunakan sarana pertemuan rohani. Firman Tuhan, ya, dengan firman Tuhan, bacaan buku-buku yang baik pengetahuan kita, dan prakteknya kita bisa menggunakan sarana disiplin rohani. Misal kita berdoa, kita berpuasa, bersolitut itu menenangkan diri, kita hidup dalam kesederhanaan, kita melayani, dan sebagainya, Bapak Ibu sekalian. Kiranya kita bisa mengejar kekudusan itu, Bapak Ibu sekalian. Sekarang, saudara Bapak Ibu sekalian, ketaatan setengah hati bangsa Israel, ketaatan setengah hati kita, yang Tuhan tidak berkenan, ya, sesungguhnya telah dipenuhi dan disempurnakan oleh siapa? Ketaatan Kristus di atas kayu salib, Bapak Ibu sekalian. Kristus taat sepenuhnya kepada perintah Bapa, bahkan sampai naik ke atas kayu salib, menerima penghukuman atas apa? Ketidaktaatan kita semua Bapak Ibu sekalian. Sehingga olehnya kita diperhitungkan taat sepenuhnya oleh Bapa. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, bukan perbuatan kita. Tapi kenapa? Karena jelas sampai kapanpun kita nggak akan bisa memenuhi standar Tuhan. Ketaatan penuh kita nggak akan bisa. Namun karena Kristus, saudara Bapak Ibu sekalian, karena Kristus mati bagi kita bisa taat, di perhitungan taat. Oh, karena kita percaya pada Kristus. Karena Kristus sudah menanggung semuanya, hukuman itu, ya, maka kita boleh diperhitungkan sebagai orang taat. Sehingga kita nggak boleh bermegah, Bapak Ibu sekalian. Kita terima dengan, karena apa? Karena akibat kita nggak taat, yang taat sepenuhnya, Kristus harus mati bagi kita, Bapak Ibu sekalian. Dan bukan berarti kita bebas dari semua konsekuensi, Bapak Ibu sekalian. Ya. Konsekuensi ilmiah, konsekuensi yang mungkin harian, mungkin ada kan kita terima. Contohnya kita melakukan dosa, pasti ada konsekuensi. Tetapi penghukuman kekal, itu sudah diterima pada Kristus, kita beroleh selamat. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah diperhitungkan taat pada Bapa,
Apa salahnya? Kenapa kita nggak kejar ketaatan itu sepenuh hati? Supaya kita boleh sempurna memuliakan Kristus. Bahkan ketika kita jatuh yang paling dalam sekalipun, Kristus tetap memegang kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, tetap nama Tuhan dimuliakan. Kenapa? Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan begitu sempurna. Kita yang begitu rendah, Bapak Ibu sekalian. Kita yang begitu lemah. Tuhan yang begitu sempurna. Supaya apa? Kita bersyukur bahwa kita boleh taat. Itu karena anugerah Tuhan. Maka itu, biarlah kita renungkan pagi hari ini mengenai ketaatan sepenuhnya pada Tuhan. Bukan setengah hati. Sekarang saya akan tutup dengan sebuah pertanyaan. Apakah kita, saudara, saya juga mau taat sepenuhnya kepada Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan pada kami ya Tuhan. Mengenai ketaatan yang setengah hati ya Tuhan. Bagaimana itu tidak hal yang bukan berkenan bagi Engkau ya Tuhan. Tuhan, Engkau tahu kami begitu lemah ya Tuhan. Engkau tahu kami begitu bergumul ya Tuhan. Bahkan tak sadar ya Tuhan, kami juga sering menikmati ketaatan kami yang setengah hati ini Tuhan. Bahkan kami membungkusnya dengan rohani. Untuk kadar itu Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, agar Tuhan boleh senantiasa melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kami, boleh menyadarkan, membuka kami, melalui orang-orang sekitar kami juga boleh menegur kami, dan kami boleh lembut hati, rela hati Tuhan mendengarkan Engkau ya Tuhan, dan kami boleh sama-sama bangkit kembali dan terus mengejar Engkau Tuhan, menjadi serupa seperti Kristus. Berkati hamba-Mu, berkati setiap kami Tuhan pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dalam syukur. Amin.